Maka dua-duanya, ada usaha dan juga ada doa. Ya, ada usaha dan ada doa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, ya lihat di buku juga ada, ya di buku juga ada, ya halaman yang ke-24. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uka, wasta'in billahi, wala ta'jiz." Semangatlah hari ini, semangatlah engkau sekarang, apa yang menjadikan kalian itu manfaat. Berusahalah untuk mendapatkan yang bermanfaat bagimu. Kapan? Sekarang. Ikhris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Baik manfaat itu dunia ataupun manfaat akhirat. Manfaat dunia itu dengan bekerja, manfaat akhirat itu dengan ibadah. Maka fokus. Maknanya begitu. Fokus dengan hari ini. Pekerjaan hari ini. Ya. Wasta'in billah. Dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melupakan doa. Karena hakikatnya Allah yang menentukan. Sehingga kalau orang yang sudah berdoa, sudah berusaha, dan belum maksimal dari hasilnya, rugi apa enggak? Rugi apa enggak jemaah? Sudah usaha, maksimal, doa sudah. Tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Rugi enggak? Rugi. Ya, rugi apa enggak? Rugi. Sudah maksimal usaha dan doa. Dan hasilnya ternyata enggak yang sesuai yang diharapkan. Jawabannya enggak rugi. Loh kenapa Ustadz? Karena sudah berusaha dan juga sudah berdoa. Ya enggak? Karena doa, yang namanya doa enggak ada ruginya. Betul? Antum doa walaupun belum dikabulkan, enggak ada ruginya. Kenapa? Karena yang pertama ibadah. Doa itu kan ibadah. Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka semakin banyak antum berdoa, walaupun itu belum dikabulkan, dapat pahala. Gitu maknanya. Walaupun nggak sesuai hasilnya Ustadz, iya. Yang penting doa. Nah begitu. Itu sudah menghasilkan pahala. Yang keduanya, kalau seandainya doanya belum dikabulkan sampai meninggal dunia, Allah ganti di hari kiamat nanti dengan pahala. Jadi nggak ada ruginya. Antum doa, ya Allah, saya pengen punya rumah misalnya. Rumah RSSS. Apa? RSSS. Rumah sangat sederhana sekali. Selonjor saja susah sekali. Kalau belum dikabulkan sampai meninggal dunia, tapi antum doa terus itu sampai meninggal, Allah ganti doa-doa antum di akhirat. Allah ganti doa antum nanti pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan pahala. Sehingga doa tidak ada ruginya. Ya. Kemudian yang ketiganya, seandainya belum dikabulkan, pengennya A, jadinya B. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kau itu benci, itu hasilnya baik buat kalian. Cuman kita itu kan nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, adapun kalian tidak mengetahui. Sehingga ada doa dan ada usaha. Makanya Rasul mengatakan, fokus hari ini. Ya, maksimalkan pekerjaan hari ini. Wasta'in billah. Dan ingat minta pertolongan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz. Dan jangan malas. Lihat. Wala ta'jiz. Jangan lemah, jangan malas. Malas itu bisa pertama dengan lisan. Malas itu pertama bisa dengan lisan atau dengan perbuatan. Dengan lisan misalnya. Istrinya jenengan minta, Mas tolong mas. Apa?
Ya, ini anak jemput pulang sekolah. Itu dengan lisan, dengan ucapan, begitu aja udah. Itu males, namanya males dengan lisan. Dengan perbuatan, ya nggak berangkat. Ya, tinggal nonton TV aja, kan begitu. Ya, atau tidur. Itu namanya Rasul mengatakan fokus hari ini, semangat pekerjaan hari ini, dan minta kepada Allah, berdoalah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kalian malas. Apa lanjutannya? Wa in asabaka syai'un fala taqul lau. Wa idza asabaka syai'un fala taqul lau. Barulah hasilnya. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Ya. Kalau ternyata Allah menentukan sesuatu yang tidak kalian inginkan, yang tidak diinginkan, ataupun musibah, ataupun yang tidak kita harapkan, fala taqul lau. Jangan ngomong, tadi coba kalau saya nggak begini. Seandainya tadi saya nggak begitu. Jangan. Ini kenapa nggak boleh mengatakan begitu seandainya seperti itu? Karena ini menjadikan seorang itu nanti menyesal. Coba kemarin saya milih yang A. Nggak begini saya. Ya. Misalnya nih, orang berangkat ke sini. Misalnya mau ngaji ke sini misalnya. Ya. Biasanya lewat jalan A misalnya. Terus jalan A ini lancar. Terus tadi mau ke sini lewat jalan B. Ternyata nggak lancar jalannya. Ya, entah itu macet, entah apa. Akhirnya sampai sini telat. Sampai sini telat. Maka jangan kita itu menyesali. Coba tadi saya lewat jalan A. Sudah terjadi, itu sudah. Jangan kita mengatakan seandainya tadi saya itu enggak begini. Enggak begitu, sudah terjadi. Fala taqul lau, jangan engkau mengatakan lau. Lau itu seandainya tadi saya gini. Ya, seandainya saya enggak beli tanah itu. Seandainya saya enggak ini enggak itu, intinya yang sudah terjadi, ingat jangan kita mengucapkan lau. Apa alasannya? Rasul mengatakan, lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi ucapkan qaddarallah, Allah yang telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki itu akan menjadi tenang. Ya. Kecuali memang tadi malas, beda lagi. Ya, tetapi di sini jangan kalian mengucapkan lau seandainya, itu untuk kayak menyesali. Tetapi ucapkan qaddarallahu ma syaa fa'ala. Ya, semua Allah yang mentakdirkan dan Allah yang menghendaki. Kenapa? Apa alasannya? Fa inna lau taftahu amala syaitani. Karena ucapan lau seandainya itu akan membuka pintu-pintu amalan syaitan. Apa itu amalan syaitan? Menjadikan orang sedih. Sudah mau usaha, ahlinya sudah didatangkan, modalnya cukup, tempatnya ada, yang mau ngerjain siap, ternyata bukan menghasilkan, bukan memberikan dampak yang baik, tetapi ternyata membawa sesuatu yang nggak baik, tidak sesuai harapan. Maka ingat, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Allah Allah yang mentakdirkan. Kenapa kalau kita mikirnya itu terus, dipikirin terus tadi, membawa seseorang itu bersedih. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tetap fokus di dalam pekerjaan hari ini, jangan malas. Kemudian wasta'in billah, dan mintalah doa, mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pun banyak berdoa, jamaah. Rasul mengajarkan kepada kita doa yang setiap hari kita baca. Setelah usaha, jangan lupa doa. Kata Ummu Salamah, beliau mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha. Setiap pagi Rasul doa. Itu Rasul, jemaah. Itu Rasul setiap pagi berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang Rasul panjatkan setiap pagi. Antum pun sudah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Rezeki yang halal, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ini usaha Rasul berdoa. Maka banyak berdoa. Doa apapun yang antum itu pengen, apapun doa. Setelah usaha, doa. Ya. Yang pengen punya anak soleh, doa. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Atau yang solihah. Doa. Pengen usahanya lancar. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Minta doa kepada Allah. Ya. Pengen tanahnya cepat laku yang dijual. Minta doa kepada Allah. Intinya setelah berusaha banyaklah berdoa. Kenapa? Nanti hasilnya Allah yang menentukan. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, hasil akhirnya Allah yang menentukan, tidak menjadikan seorang itu bersedih. Ya, kenapa? Qaddarullahu masya'a fa'ala. Ya, qaddarullahu masya'a fa'ala. Ya. Mau ngajar, datang ke sini telat. Ya qaddarullahu masya'a fa'ala. Yang penting bukan kita sengaja. Dan insya Allah juga ya, jamaah memaklumi. Misalnya begitu. Ya, kecuali memang apa sengaja. Nah gitu. Maka hendaklah kita ingat sibukkan dalam dua hal ini. Pertama apa? Sesuatu yang mampu kita kerjakan hari ini. Maka maksimalkan. Sesuatu yang mampu kita kerjakan hari ini, maksimalkan. Jangan nunda-nunda. Jangan kita tunda-tunda. Kenapa? Nggak tahu kita besok. Ya. Kemudian yang kedua, iringi dengan doa. Yang kedua, iringi dengan berdoa. Ya. Jangan cuman usaha tapi lupa doa. Ya. Ini namanya kayak orang sombong. Nggak butuh kepada Allah. Atau sebaliknya doa terus. Tapi nggak mau usaha. Ya ini ibaratkan seperti pepatah. Apa kata pepatah? Ya. Apa kata? Jauh panggang dari apa sama? Dari api, ya enggak? Benar enggak? Jauh panggang dari api. Apa maknanya? Maknanya hanya pengen dan tidak mau usaha. Berdoa iya. Ya, maka fokuskan hari ini untuk maksimal pekerjaan hari ini. Yang keduanya berdoa, minta. Apapun yang kita inginkan, banyak-banyak berdoa minta kepada Allah. Ya. Kalaupun seandainya dikabulkan, walhamdulillah. Kalaupun belum, Allah lebih tahu. Dan tidak ada ruginya. Dan kalau kita meminta banyak, meminta berdoa kepada Allah, pas. Kenapa? Karena Allah yang diminta. Coba kalau manusia yang banyak diminta, marah enggak? Marah enggak? Marah. Ya. Atasannya diminta, Pak, saya pengen ngutang, Pak. Berapa? 1 juta dikasih. Besok minta lagi. Ya. 3 hari minta lagi. Mungkin nggak mau akhirnya. Apa kamu ini dari kemarin kok utang terus ini? Nggak usah. Coba kalau mintanya kepada Allah. Ya. Dan Allah berjanji. Allah berjanji pasti akan mengabulkan. Pasti akan mengabulkan. Berbeda dengan manusia. Ya. Karena manusia memang fitrahnya kan enggak. Ya, fitrahnya manusia itu ya memiliki sifat bakhil. Makanya ada orang yang minta sumbangan kalau rumahnya antum dilewatin kan antum senang, alhamdulillah dilewatin. Ya. Kenapa? Itulah sifat dari apa? Sifat bakhilnya manusia. Maka minta kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Allah lah yang menentukan hasilnya. Allah yang telah menetapkan hasilnya. Ya. Kenapa? Karena hasil ya itulah yang kita usahakan. Kalau seandainya hasilnya sesuai, maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya hasilnya belum yang kita harapkan, ingat, tidak setiap yang kita tidak harapkan itu buruk. Tidak setiap yang kita tidak mengharapkan itu berarti buruk, tidak. Ya. Tidak setiap yang kita benci itu buruk, tidak. Ya. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Siapa sih yang pengen ninggalin kota Mekah? Betul. Rasul itu hijrah ke Madinah, itu bukan karena keinginan sendiri awalnya. Lah karena mau dibunuh kok. Ya enggak? Mau dibunuh udah dikepung rumahnya. 20 orang udah ngepung rumahnya. Mau dibunuh. Ya, dikejar.
Siapa yang pengen begitu? Kemudian Rasul pun lari meninggalkan kota Mekah. Ketika meninggalkan kota Mekah, Rasul itu membalikkan badannya dan melihat Ka'bah. Rasul menangis lihat Ka'bah. Kalau bukan karena kaumku yang melakukan seperti ini, saya berat untuk meninggalkan Masjidil Haram. Meninggalkan kota suci, berat. Ya. Tetapi tidak setiap yang dibenci itu buruk. Kenapa? Allah telah menyiapkan sesuatu tempat yang lebih baik. Kenapa? Di dalam berdakwah Rasul diterima di sana. 13 tahun lamanya berdakwah di Mekah. Berapa orang yang masuk Islam? Tetapi lewat Madinah Allah memudahkan kaum muslimin untuk menyebarkan dakwah Islam. Ya, tersebar kemana-mana. Dan akhirnya sampai ke Semarang. Itulah ikhwah. Ya. Lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi Yusuf ketika kecil dicemplungin kemana? Ke sumur. Siapa sih yang pengen dicemplungin ke sumur? Ya. Kemudian gak cukup di situ, difitnah, bayangkan. Ya, dicemplungin ke sumur. Itu udah percobaan pembunuhan. Siapa yang gak pengen begitu? Kemudian dijual, difitnah lagi. Ya. Sudah difitnah tanpa adanya sebab dan tidak ada hukuman yang jelas, di penjara. Dan di penjaranya pun gak tahu sampai kapan. Dan dipisah sama orang tuanya. Nabi Yusuf dipisah sama orang tuanya itu 80 tahunan. Jamaah. Siapa yang pengen begitu? Tetapi tidak setiap yang dibenci itu buruk. Ternyata Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Apa? Dia pun menjadi seorang nabi. Kemudian dia pun menjadi bendahara Mesir kala itu. Menjadi orang terhormat, menjadi orang memiliki kedudukan. Sehingga jangan sampai kita membenci dengan takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Allah lebih tahu. Ya. Kisah dari Ummu Salamah pun demikian. Ummu Salamah ini punya suami. Namanya Abu Salamah. Ya kan? Gampang nggak? Ya Ummu Salamah kan Abu Salamah. Nama aslinya saya juga nggak ingat. Ummu Salamah ya Abu Salamah kan suaminya. Ketika suaminya meninggal dunia, maka Ummu Salamah itu sedih. Kenapa? Selama ini yang menghidupi, yang sayang kepada dia yaitu suaminya. Menjadi tulang punggungnya. Anaknya masih kecil lagi. Ketika Rasul datang takziah, Rasul mengajarkan untuk berdoa. Doanya Rasul mengajarkan apa? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, ya gantilah musibah saya dengan pahala dan ya gantilah dengan yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah mendengar doa ini, loh, kok gantilah dengan yang lebih baik? Suami saya orang yang terbaik bagi saya. Akhirnya Ummu Salamah, karena Rasul yang mengajarkan itu, saya doa aja lah, udah nggak usah banyak, ya nggak usah banyak protes, udahlah. Akhirnya doa dia. Setelah suaminya meninggal dunia, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya, maka setelah waktu iddahnya selesai, ternyata Rasul yang datang untuk melamar, jemaah. Baikan mana antara suaminya dengan Rasul? Jelas jauh. Rasul datang. Maka Ummu Salamah mengatakan, benar ya. Dulu saya sedih, kemudian berdoa dengan itu, ya ternyata Allah mengganti yang lebih baik. Kenapa? Rasul. Ya. Benar suaminya meninggal, kesedihan, siapa yang pengen? Tetapi ternyata Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik. Ya. Itu Ummu Salamah. Tahu ingat kisahnya Khidir dengan Nabi Musa? Ketika Nabi disebutkan Khidir ini membunuh anak kecil, betul? Kan protes di situ Nabi Musa, kenapa engkau bunuh anak kecil ini? Ya. Apa maknanya di situ? Allah lebih tahu. Kenapa? Karena anak kecil ini nanti ketika besar dia akan memurtadkan orang tuanya. Tapi kalau kita ilmu dari mana ya? Jangan ini tahu ilmu kita misalnya apa? Ini nanti yang akan datang begini, dari mana ini? Kalau ini kan Khidir tahu dari siapa? Dari Allah. Ketika membunuh anak kecil ini tahu siapa yang memberikan pengetahuan? Allah yang memberikan wahyunya. Anak ini nanti dewasa akan memurtadkan orang tuanya. Maka mendingan mati sekarang. Begitu ibaratkan. Nah, sekali lagi itu bukan kita ya. Kalau kita tahu ilmu dari mana kan gitu. Kita nggak tahu ilmu gaib. Kita hanya berusaha, berdoa dan maksimal di dalam apa? Ya usaha.
Ya. Banyak Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ya ketika lahir itu ibunya Nabi Musa namanya siapa? Ya Ummu Musa kan kamu ya itu tahu kan itu. Ya, ya gampang namanya saya juga lupa gak tahu. Ummu Musa kan gampang begitu. Ketika zamannya ibunya Nabi Musa ya ketika itu yang jadi pimpinan itu Firaun. Ya, kafir kelas dunia. Nah itu. Firaun. Dia punya kebijakan yang sudah diiklankan siapapun yang lahir di masanya Firaun, kalau yang lahir itu laki-laki, bunuh. Kalau perempuan, biarin. Dan disebar pasukannya untuk mencari orang-orang yang mau lahiran. Ngeri kan? Kira-kira kalau istrinya antum begitu gimana? Mau lahiran ya mungkin nggak jadi lahiran, nanti dibunuh lagi bayinya, kan begitu. Dan ternyata Allah mentakdirkan kala itu Nabi Musa lahir, bayangkan. Di mana pasukannya Fir'aun disebar untuk nyari orang yang mau lahiran. Nanti dilihat, lahirannya kok laki-laki, langsung dicekik. Kalau yang lahir perempuan dibiarkan. Akhirnya ibunya Nabi Musa itu ya dengan berat, dengan dia bersembunyi, lari dari rumahnya untuk bisa melahirkan. Biar selamat anaknya. Ternyata qadarullah yang lahir juga laki-laki. Ya. Dan ini bahaya kalau ketahuan bisa dibunuh. Mau sampai kapan sembunyi terus? Akhirnya ibunya Nabi Musa ini meletakkan Nabi Musa kecil ini di mana? Diletakkan di balok kayu. Ya, bukan balok kayu ya, kayak kotak peti ditaruh. Kemudian dilarung di sungai Nil. Sungai besar panjang. Entah apa yang terjadi daripada dibunuh sama pasukannya Firaun. Dilarung sama. Siapa sih yang pengen anaknya itu dipisah begitu? Ya, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata petinya ini yang ada, bayinya ini nyangkut, ya, nyangkut di belakang kerajaannya Firaun. Ada nyangkut segala lagi, coba bayangkan. Ya. Dan yang lihat istrinya Firaun. Loh, kok ada suara bayi ya di belakang? Kan di belakang sungai. Ya. Ketika dilihat ada bayi, diambil. Diambil bayi ini. Kemudian apa? Ya harusnya kan disusuin karena masih bayi. Ternyata orang seistananya Fir'aun gak ada yang mampu menyusui. Yang perempuan gak ada yang mampu bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya dibuatlah sayembara. Siapa yang bisa menyusui akan dimuliakan, akan tinggal di istana. Ya tentunya ibunya, ya enggak? Ternyata ibunya, kalau yang lain enggak mau, ternyata setelah didekatkan dengan ibunya langsung mau menyusui. Akhirnya katanya Fir'aun, kamu tinggal di dalam. Yang tadinya apa? Khawatir. Yang tadinya sudah cemas. Yang tadinya dia bingung. Ternyata hidup di istana aman. Ya. Itulah terkadang setiap takdir yang menimpa kita pun, yang terkadang kita nggak mengharapkan, ternyata itu baik. Tidak setiap yang kita benci itu buruk. Ya. Jangan sampai menjadikan penyesalan. Ya. Jangan sampai menjadi penyesalan, entah itu bekerja, entah itu jodoh, entah itu rezeki. Ingat, Allah yang menetapkan. Kenapa? Hakikatnya ketika itu protes dengan apa yang Allah tetapkan, ya hasilnya kita telah apa? Ya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang protes kepada Allah itu dosa besar. Ya, protes ke ustadz aja nggak sopan kok. Ini Allah diprotes, coba bayangkan, ya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya di antara kiat untuk apa? Mendatangkan kebahagiaan dengan fokus pekerjaan hari ini. Persiapkan dengan mengambil pelajaran yang telah lalu, kemudian persiapkan yang akan datang dengan tanpa cemas dan was-was, kemudian juga berdoa, dan ingat, ketika kita berusaha, berdoa, hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah telah menetapkan sesuatu apapun, itu adalah yang terbaik. Ya, itu adalah yang terbaik. Ya, sebelum menikah pengen sama A, ternyata nikahnya bukan sama A, sama B. Itu adalah terbaik yang Allah pilihkan. Maka
hendaklah kita gunakan hidup yang singkat ini, hidup yang hanya sebentar di dunia, hendaklah kita cari jalan-jalan dan kiat-kiat untuk meraih hidup bahagia tanpa terus bersedih dengan sesuatu yang telah lewat ataupun cemas dan khawatir memikirkan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Ya, untuk Jumat depan libur insyaallah ya. Nah, ini kayaknya senang ini. Ya, jadi untuk Jumat depan insyaallah ya, libur karena Idul Adha ya, masih Kamis Jumat itu. Insyaallah kita lanjutkan di poin setelahnya ya dengan bahas dari wasiat atau nasihat ya untuk meraih hidup bahagia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.